salah injak pedal gas, mobil kendaraan emak-emak menabrak 3 kendaraan serta sebuah kios. Minibus yang dikemudikan emak-emak menabrak mobil dan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di kawasan Pasar Tipar Gede, Sukabumi, Jawa Barat. Minibus baru berhenti setelah menghantam toko. Minibus hilang kendali akibat pengemudi salah injak pedal gas. Akibatnya, emak-emak pengemudi minibus dan pengendara motor terluka. Udah kencang sih, udah kencang. Langsung kelihatan dari jauh, saya kan dari sana. Langsung nabrak dia, langsung nabrak gitu kan. Ya udah kejadian itu, udah. Gitu. Kalau kondisi di lokasi ini ada mobil atau motor yang terparkir kan sebelumnya? Ada. Yang satu motor korban dari arah sana sama ditabrak dari belakang. Yang satu lagi parkir. Sementara itu di Pondok Aren, Tangerang Selatan, mobil yang dikemudikan seorang wanita lansia terjun ke dasar turap setinggi 4 meter di Jalan Parigi Baru. Mobil hilang kendali setelah menabrak minibus di depannya saat melaju dari arah Bintaro menuju Serpong. Akibat keras benturan, korban luka lebam di wajah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa. Mobil supercar Lamborghini alami kecelakaan di Tol Kunciran, Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi Tol Kunciran dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Di kilometer 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung saat kejadian kondisi tol sepi hingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak terluka, hanya mobil mewahnya yang mengalami kerusakan. Sementara pemirsa, kobaran api yang bersumber dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah hingga kini masih belum padam. Ya pemirsa, hingga hari ketiga kebakaran yang berasal dari titik sumur rakyat ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih belum padam. Sejumlah upaya dilakukan petugas termasuk pengerahan 4 alat berat. Alat berat difungsikan untuk menguruk tanah dan menutup sumber titik api yang masih menyala. Sementara itu, ratusan warga saat ini masih mengungsi di Balai Desa Gandu. Meski hanya beralaskan tikar, warga mengaku merasa lebih aman dibandingkan di rumahnya sendiri usai kebakaran hebat terjadi. Salah satu warga, Suryani, mengungkapkan sedikitnya ada 6 titik sumur minyak ilegal yang berlokasi dekat di rumahnya. Ya gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut, ya lebih baik ngungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah mas. Mungkin ini di sebelah rumah saya itu ada 6 titik mas, 6 titik sumur. Kalau jarak rumah ibu dengan lokasi titik sumur itu berapa? Ya begitu dekat mas, itu 100 meter? Ya ada kalau yang kejadian ini ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana dan informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Heri Purnomo langsung dari Blora, Jawa Tengah. Selamat siang rekan Heri. Ya Heri, di belakang Anda api masih menyala di sana. Seperti apakah tingkat api yang ada di sana saat ini? Ya, terima kasih Mas Pram. Bisa kami laporkan di lokasi kejadian di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora. Di titik api yang terbakar sejak minggu kemarin masih berkobar dan asap
tebal hitam masih menjulang tinggi ke langit. Saat ini di belakang saya tim dari BPBD dan Damkar mengupayakan untuk menguruk tanah ke titik api. Saat ini 4 alat berat sudah dikerahkan untuk melakukan pengumpulan tanah-tanah yang ada di sekitar untuk nantinya akan digunakan untuk menguruk titik api yang ada di belakang saya. Dan petugas-petugas dari kepolisian, dari TNI juga masih berada di lokasi untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu. Pengungsian, di tempat pengungsian juga masih banyak warga yang mengungsi di balai desa. Ada juga yang di tempat-tempat keluarga ataupun di rumah-rumah warga yang jauh dari titik api. Demikian, Pram. Iya, rekan Heri, kebakaran ini telah berlangsung selama 3 hari lamanya. Apa yang menyebabkan begitu lama sulit untuk dipadamkan? Ya, terima kasih, Pram. Dari informasi yang kami dapat dari Pertamina EP Cepu, itu melihat adanya sumur ini kan dikelola oleh rakyat, jadi sumurnya tidak standar sesuai yang dikelola Pertamina. Jadi mereka kesulitan mencari kepala sumur, sehingga petugas dari Pertamina yang akan memadamkan api kesulitan untuk mencari kepala sumur, sehingga nantinya akan diuruk dari petugas dari alat berat untuk ditutup, sehingga nanti untuk pengeluaran gasnya nanti akan dikondisikan lagi agar gas tidak melebar kemana-mana. Jadi Baik. Pertamina akan melakukan investigasi. Ya, rekan Heri, mungkin sambil menjelaskan rekan Heri bisa memperlihatkan kepada kami seperti apa sih sekarang kondisi api yang saat ini masih nyala di sana? Ya, ini di belakang saya perlihatkan petugas dari BPBD juga masih berada di sini, alat-alat berat, ada yang istirahat, dan ini dari petugas tim TRC sudah ada di lokasi sejak kembali. Artinya Mas Agung Tri akan menjelaskan bagaimana penanganan daripada pemadaman api. Terima kasih. Ya, rekan Heri. Ya. Apakah suara tidak terdengar di sini, rekan Heri? Ya. Halo. Iya, halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak. Pak Agung, sejauh ini bagaimana Bapak upaya pemadaman petugas di sana, Bapak? Baik, terima kasih. Ini sudah memasuki hari ketiga dari 9 kebakaran di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogerjo, Kabupaten Blora. Ya, untuk hari ketiga ini yang kita laksanakan adalah proses pelaksanaan tanggul oleh 4 ekskavator yang dari DPUPR Kabupaten Blora. Kita laksanakan penanggulan, nanti penanggul itu fungsinya untuk menyempitkan area dari semburan kebakaran. Terus kemudian setelah disempitkan, juga nanti fungsi tanggul tersebut adalah meredam panas agar tidak melebar ke penduduk. Seperti itu. Bapak Agung, sejauh ini apakah titik api kemungkinan tidak akan meluas Bapak di sana? Untuk titik api tidak meluas karena kita sudah melaksanakan pencegahan mulai dari lokasi yang ada di sini sampai ke bawah. Kita buat bendungan-bendungan, kita buat tanggul-tanggul kecil di sisi sungai. Juga kita menempatkan tim pemadam kebakaran di beberapa titik yang ada di bawah di sekitar lokasi rumah warga. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Agung, informasi kami dapatkan juga ini banyak warga di sana yang ikut mengungsi akibat kebakaran dari sumur ilegal tersebut. Apakah lokasi titik api dengan permukiman sangat dekat, Bapak?
Betul sekali. Untuk data pengungsi yang sudah masuk ke Pusdalong BPBD Madura ada sekitar 750 jiwa atau sekitar 300 kakak tersebar di seluruh wilayah di desa. Untuk tempat-tempat pengungsian kita bagi beberapa titik, ada di lapangan voli, kemudian ada di balai desa dan rumah-rumah warga. Dan kenapa warga-warga mengungsi? Karena titik semburan kebakaran ini, gas ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak, sejauh ini Bapak, kendala utama para petugas ini seperti apa Bapak dalam upaya pemadaman? Kalau kendala utama dari para petugas adalah di sini jalurnya sangat sulit, Bapak. Jadi desanya sangat terpencil, jadi akses masuk ke sini sangat sulit, alat berat dan sebagainya, peralatan yang disiapkan juga sangat membutuhkan proses. Kemudian semburan juga terlalu besar. Jadi seperti itu untuk kendala di sini. Tapi berkat kerjasama kita berangsur-angsur ini sudah kita laksanakan sesuai proses. Oke, Pak Agung, terakhir Pak Agung, kami juga mendapat informasi bahwa benarkah di desa tersebut, Pak Agung, banyak sekali puluhan sumur minyak ilegal yang terdapat di desa tersebut? Kalau dalam itu saya belum menerima laporan, Bapak, karena dari tim yang ada di lokasi kita masih fokus dalam penanganan upaya untuk mematikan sumur terbakar ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agung Tri atas informasi langsung dari BPBD Blora dan juga rekan kami Heri. Terima kasih Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Selamat siang. Ya pemirsa, sebelumnya pemirsa, selain 3 korban tewas akibat kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, 2 korban luka bakar masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi pun telah lakukan penyelidikan dengan memeriksa 4 orang saksi. Api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa 4 orang saksi. Tak hanya memakan korban jiwa, kebakaran juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Ya pasti nanti ke depan terkait dengan kejadian ini, ke depan pasti akan saya tidak lanjuti. Nanti kita akan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait penanganan tata kelola sumur rakyat yang ada di Kabupaten Blora. Sementara itu, pihak pemerintahan Kabupaten Blora telah mendatangi rumah duka untuk memberikan santunan sekaligus mengunjungi tempat pengungsian. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 3 orang dilaporkan tewas. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 1 orang tewas dan 40 lainnya luka tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa mengguncang Poso, Sulawesi Tengah. 433 jiwa terdampak gempa Poso. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total korban akibat gempa bumi magnitudo 5,8. Poso, 1 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat dan 32 orang lainnya luka ringan. BNPB menyatakan gempa terjadi karena pergerakan sesar Tokowaru turut menimbulkan kerusakan dan sejumlah kerugian material, di antaranya rumah warga dan rumah ibadah. Hingga Senin sore, BMKG Palu mencatat terdapat 64 gempa susulan di Poso setelah gempa utama yang mengguncang pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Masyarakat pun diimbau agar tetap waspada dengan potensi gempa susulan dan tidak mudah percaya dengan informasi kabar bohong atau hoaks. Tim reaksi cepat BNPB juga telah bergerak ke wilayah terdampak di Kabupaten Poso guna mendampingi pemerintah daerah Poso dalam penanganan darurat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, terdengar 4 kali letusan dan tinggi kolom abu 8.000 meter. Warga di sekitar lereng gunung diminta waspada. Selamat pagi. Dikabarkan langsung dari Bokang Bulumatang terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi.
Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 4 kali pada Senin 18 Agustus 2025. Tinggi gunung abu vulkanik 8.000 meter di atas puncak, sementara status gunung level 4 atau awas. PVMBG mencatat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 02.21 dini hari hingga pukul 08.34 waktu Indonesia Tengah. Sementara sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi ini terekam di seismograf kurang lebih 5 menit 21 detik. Menyusul erupsi ini, status Gunung Lewotobi laki-laki telah ditingkatkan menjadi level 4 atau awas. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Dari Flores Timur, Joni Nura Anyus melaporkan.